Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat matematika, jumpa lagi bersama kami dari STGIP Harapan Bima. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai statistika. Adapun fokus kita pada pertemuan kali ini, kita masih membahas mengenai materi ukuran pemusatan data. Nah, masih ingat nggak sama pertemuan kemarin? Ya, pertemuan kemarin pun kita membahas mengenai ukuran pemusatan data, namun pada data tunggal. Saat ini kita fokus pada data kelompok ya teman-teman. Untuk pertemuan kali ini, pada data kelompok kita akan membahas terlebih dahulu mengenai definisi. Dalam data kelompok terdapat 3 cara dalam melakukan pengukuran pemusatan data. Nah, sama dengan data tunggal. Yang pertama adalah min. Min merupakan rata-rata hitung. Nah, dalam mencari nilai min pada data kelompok, terlebih dahulu kita harus menentukan nilai titik tengah dari kelompok-kelompok tersebut. Yang kedua adalah median. Median merupakan nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Jadi definisinya masih sama ya teman-teman dengan data tunggal. Yang ketiga adalah modus. Nah, modus adalah nilai yang sering muncul atau nilai dengan frekuensi yang paling tinggi. Sama ya definisinya dengan data tunggal. Untuk mendalami pemahaman kita mengenai data kelompok, kita akan terlebih dahulu membahas mengenai min. Nah, min merupakan rata-rata hitung. Dapat digunakan dengan menggunakan rumus X bar sama dengan sigma XI dikali FI dibagi dengan sigma FI, dengan ketentuan X bar merupakan rata-rata, FI merupakan frekuensi, dan XI merupakan nilai tengah. Yuk kita perhatikan contohnya ya teman-teman. Nah, pada contoh berikut, perhatikan data pada tabel. Tentukan rata-rata hitung dari data berikut. Nah, pada tabelnya terdapat nilai dan frekuensi dari masing-masing kelas. Dengan rentan kelas adalah 50 ya. Dalam melakukan penyelesaiannya, kita harus menentukan XI dari masing-masing kelas. Selanjutnya, menentukan nilai FI dikali XI. Sehingga kita akan memperoleh sigma FI dan sigma FI dikali XI-nya ya teman-teman. Dari tabel tadi, maka kita akan memperoleh yang pertama, yaitu mengenai sigma FI, yaitu adalah 80. Sedangkan yang kedua adalah sigma XI dikali FI, yaitu sebanyak 15.040. Nah, untuk langkah ketiga, kita akan mensubstitusikan nilai yang kita peroleh pada rumus tadi. Oke, rumusnya adalah X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Jadi 15.040 dibagi dengan 80, sehingga kita akan memperoleh nilai 188. Jadi nilai minnya adalah 188 ya teman-teman. Oke, apakah
Di sini paham mengenai min? Kami berharap teman-teman dapat memahaminya ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai median. Median data kelompok dapat dihitung dengan rumus berikut, yaitu ME sama dengan TB dijumlahkan 1 N per 2 dikurang frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi median. Dengan ketentuan TB merupakan tepi bawah kelas median, N per 2 merupakan kelas median, N merupakan frekuensi atau banyaknya data, I merupakan interval kelas, F merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas median, F Mi merupakan frekuensi pada kelas median. Mari kita perhatikan contohnya ya teman-teman. Contoh untuk median. Tentukan median dari data yang dinyatakan dalam daftar distribusi frekuensi. Nah, pada tabel berikut telah terdata berat badan dan banyaknya frekuensi dari masing-masing kelas. Untuk melakukan penyelesaiannya, yang pertama kita memperoleh median terletak antara jantung ke 50 dibagi dengan 2, yaitu 25, dan jantung ke 50 dibagi 2 dijumlahkan 1, yaitu 26. Nah, nilai tersebut terdapat pada kelas ketiga ya, yaitu jantung ke 25 dan ke 26. Karena apabila ditotalkan jantung dari kelas pertama, kedua sampai kelas ketiga, dia memuat jantung ke 25 dan 26. Selanjutnya tepi bawah kelas median adalah 60 dikurang dengan 0,5 sehingga memperoleh 59,5. F cum atau frekuensi kumulatifnya yaitu 5 dijumlahkan 14 sehingga memperoleh angka 19. Sedangkan frekuensi mediannya adalah 16 dikurang dengan 14 sehingga memperoleh nilai 2. Adapun interval kelasnya yaitu 10 dan nilai N atau sigma frekuensinya adalah 50. Nah, selanjutnya kita akan mensubstitusikan nilai-nilai yang kita peroleh ke dalam rumus median ya teman-teman. Nah, rumus median adalah ME sama dengan TB dijumlahkan I N per 2 dikurang dengan frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi median. Maka kita akan mensubstitusikannya ya, di mana TB adalah 59,5 dijumlahkan 10,
50 dibagi 2 dikurang 19 dibagi dengan 16, sehingga memperoleh nilai 59,5 dijumlahkan 10, 6 dibagi 16. Maka nilainya adalah 59,5 dijumlahkan 10 dikali dengan 0,037. Maka akan memperoleh nilai median adalah 63,25 ya teman-teman. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai cara pengukuran pemusikan data yang terakhir pada data kelompok, yaitu apa? Masih ingat nggak teman-teman? Ya, yaitu tentang modus. Nah, modus merupakan nilai yang sering muncul, di mana dapat ditentukan dengan menggunakan rumus MO sama dengan TB dijumlahkan I dikali dengan D1 dibagi D1 dijumlahkan dengan D2, di mana ketentuannya adalah TB merupakan tepi bawah kelas modus D1 merupakan selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya, sedangkan D2 merupakan selisih kelas modus dengan kelas sesudahnya. Jadi ingat ya teman-teman, D1 dan D2. D1 adalah sebelumnya, D2 adalah sesudahnya. Sedangkan I adalah interval kelas modul. Baik teman-teman, sekarang kita akan fokus memperhatikan contoh soal modus. Nah, tentukan modus dari data yang dinyatakan dalam daftar distribusi frekuensi berikut. Pada tabelnya terdapat berat badan dan frekuensi. Untuk melakukan penyelesaiannya, yang pertama kita harus memperhatikan frekuensinya. Nah, dari tabel kita memperoleh modus, yaitu yang terdapat pada kelas ketiga dengan banyaknya frekuensi adalah 16, yaitu pada kelas 60 sampai dengan 69. Diperoleh TB yaitu 59,5, D1 adalah 2, D2 adalah 4, dan I adalah 10. Nah, selanjutnya kita akan memperoleh rumus modus, yaitu TB dijumlahkan 1 dikali D1 dibagi D1 dijumlahkan D2. Nah, kita substitusikan ya teman-teman, sehingga memperoleh nilai 59,5 dijumlahkan 10 dikali 2 dibagi 2 dijumlahkan 4, sehingga nilai modusnya adalah 62,83. Jadi ingat ya teman-teman, nilai yang kita peroleh kita substitusikan ke dalam rumus ya teman-teman. Baiklah,
untuk mempermudah kita dalam mengingat mengenai ukuran pemusatan data, maka kita harus mengingat mengenai data tunggal dan data kelompok. Nah, data tunggal dan data kelompok itu sama. Terdapat 3 cara dalam menentukan ukuran pemusatan data, yaitu yang pertama dengan menggunakan cara min, di mana min merupakan nilai rata-rata hitung, dan yang kedua adalah median, di mana median adalah nilai tengah dari suatu data. Jangan lupa ya teman-teman, kita harus mengurutkan data tersebut terlebih dahulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Sedangkan modus merupakan nilai yang sering muncul atau nilai dengan frekuensi yang paling tinggi. Nah, untuk mempermudah teman-teman dalam mengingat rumus, teman-teman dapat memperhatikan rumus-rumus berikut, sehingga teman-teman dapat dengan mudah membedakan mana rumus data kelompok min, median, dan modus. Dengan adanya ringkasan ini, kami berharap teman-teman dapat lebih mudah dalam memahami materi mengenai ukuran pemusatan data. Ingat ya teman-teman, dalam mencari atau menghitung nilai min, median, atau modus, diperhatikan ya bunyi soal dan apa-apa yang diketahui dalam soal. Baiklah teman-teman, ini merupakan beberapa soal yang harus teman-teman kerjakan. Terdapat 2 soal, di mana soal yang pertama yaitu teman-teman diminta untuk menentukan nilai min, median, dan modus dari histogram. Nah, selanjutnya soal yang kedua ya teman-teman. Soal yang kedua sama dengan soal nomor 1 ya teman-teman, di mana teman-teman diminta untuk menentukan nilai min dan median serta modus dari tabel berikut. Oke teman-teman, kita berada pada penghujung pertemuan. Baiklah, terima kasih untuk perhatian dari teman-teman. Mohon untuk dikerjakan soal yang telah diberikan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Thank you teman-teman. Jangan lupa subscribe ya.